Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Kita ketemu lagi di bab yang awal, yakni penjajahan bangsa Eropa atau penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ini adalah materi awal di pertemuan kita yang pertama ini. Ya, dengan saya Pak Agus Sugianto, SPDGR, Guru Pengampu Mapel Sejarah. Ya, lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa, yakni sebelum kolonialisme dan imperialisme sudah ada perdagangan antar bangsa yang disebut jalur sutra atau bahasa kerennya Silk Road sejak 1309 sebelum Masehi. Komoditas utama di jalur sutra adalah di Cina, yakni sutra. Komoditas utamanya yang pada saat itu adalah komoditas yang paling mahal dan laku keras di dunia. Jalur sutra ini ramai karena kedatangan pedagang dari Seleukia, yakni Asia Barat saat ini ya. Antioquia ini adalah semenanjung Asia, yakni Turki. Alexandria ini adalah Mesir, dan Persepolis yakni Eropa Selatan atau semua daerah wilayah provinsi atau taklukan Romawi. Nah, ini dia petanya jalur sutra. Memang jalur darat ya. Itu yang merah itu bisa dilihat. Nah, ini ya. Nah, ini jalur merah ini. Nah, ini adalah jalur utama yang membentang dari Cina Timur ya sampai dengan Cina Tengah, Cina Barat, sampai dengan Eropa dan dilanjutkan dengan jalur yang oranye itu. Kita lanjut. Kota Konstantinopel atau ibu kota dari negara Bizantium, yang awalnya Bizantium itu adalah sebuah bagian dari Romawi. Terus Romawi itu pecah menjadi dua, yakni Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Romawi Timur yang menyebut negaranya itu Bizantium dengan ibu kota Konstantinopel. Karena adanya konflik, kalau Romawi Barat itu mayoritas beragama Katolik, yang Romawi Timur itu adalah mayoritas beragama Ortodoks, begitu kira-kira. Itu dia, kita lihat peta Konstantinopel. Nah, ini letaknya ada di antara dua benua ya, benua Asia, sebagian Yunani itu sekitar wilayahnya 5-10%, dan di Turki modern saat ini yakni 90-95%. Nah, ini itu kota ya. Jadi Konstantinopel ini sangat strategis dan sebagai sebuah kota yang sangat sempurna ya. Napoleon Bonaparte itu pernah berujar, jika dunia ini sebagai satu negara, maka yang pantas untuk menjadi ibu kota adalah kota Konstantinopel itu, atau saat ini diganti namanya menjadi kota Istanbul. Kenapa? Karena dari segi pertahanan dikelilingi oleh lautan di sebelah utaranya yang sangat sempurna dan terlindungi oleh rantai yang sangat besar. Satuan rantai aja itu sebesar satu orang dewasa, dan sebelah selatannya dilindungi oleh gunung kecil ya, atau bukit Galata yang sangat terjal. Gitu kira-kira. Itu dia bagian dari pantai kota Istanbul ya, atau Konstantinopel dulu kala itu. Indah sekali kan? Tuh. Jalur sutra, komoditas di jalur sutra diantaranya adalah sutra, emas, batu, giok atau jet ya, teh dan rempah-rempah. Hanya barang mewah yang dijual di jalur sutra.
Kenapa? Karena Sumbut ya, dengan biaya perjalanan yang jauh, dengan harganya mahal. Kalau hanya barang-barang murah yang tidak dibawa, ya kecuali dengan jumlah yang kecil, karena rugi ongkosnya, ongkos perjalanan. Akibat perdagangan di jalur sutra, kota-kota di jalur sutra menjadi ramai untuk menjual makanan, menjual pernak-pernik dan sebagainya, sekaligus sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke negara asal. Ya, terjadi pertukaran kebudayaan. Jalur sutra rawan akan perampok, ya, atau penyamun, ya, sehingga kafilah memilih jalur laut untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara besar, yakni China atau Indonesia. Pilih aman, ya. Sehingga timbul jalur sutra laut. Jalur sutra laut disebut jalur rempah-rempah karena barang dagangan utamanya yakni rempah-rempah yang menghubungkan antara Arab dan China melalui jalur laut. Jalur sutra mulai dilewati sejak abad ke-1 hingga 6 Masehi. Rute jalur sutra diantaranya adalah China, Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan Laut Merah. Seperti itu. Ya, ini sebelum ditemukan oleh penjelajah baru yang dari Eropa, yakni kota Lisabon di Spanyol dan kota Madrid di Spanyol dan kota Lisabon di Portugis, ya. Rute awal dari sana nanti oleh orang Eropa. Komoditi jalur sutra diantaranya rempah-rempah, gerabah, tanah liat yang dibakar, yang dilapisi dengan lapisan keramik, ya. Nah, itu ya dari China, sutra dan lain-lain. Bisa bentuknya mangkok, piring, atau lantai, ya. Gerabahnya itu maksud saya. Ini peta jalur sutra laut. Nah, ini ya jalur sutra, ya, bukan jalur yang rute bangsa Eropa Timur dan Barat, itu bukan. Ini jalur sutra laut. Kita lihat itu dari China menuju ke Indonesia, lalu balik lagi menuju ke ini ya Indonesia, ya, ke Selat Malaka ini yang di garis biru ini, lalu ke selat ke India itu mengelilingi, ya, garis pantai India, Persia, Arab, Laut Tengah, Laut Merah, Laut Tengah sampai ke Turki atau Eropa, itu jalurnya. Nah, setelah itu runtuhnya kota Konstantinopel di bawah kekhilafan Turki Utsmani, ya. Pada tahun 1453 Masehi, yang terinspirasi dari sabda sang Nabi, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, latuh takhanal Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Kalian akan menaklukkan kotanya Heraklius, yakni kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik tentara adalah tentaranya, sebaik-baik warga adalah warganya pada masa itu. Siapa yang tidak ingin menjadi puncak kemuliaan yang disabdakan oleh Nabi? Semuanya pengen. Mulai dari kekhilafahan yang awal, yakni Khulafaur Rasyidin, sampai para sahabat, belum pernah ada yang berhasil. Ya, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kalau dunia sebuah negara, kota Konstantinopel adalah ibu kotanya, maka sangat sulit, sehingga butuh 1400 tahun setelah sang Nabi wafat dan bisa ditaklukkan, ya, seperti itu, ya, sangat sulit, sehingga hampir tentara Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih, ada bukunya itu, ya, Muhammad Al-Fatih 1453 itu, untuk bisa menaklukkan kota ini dia itu dianggap gila. Kenapa? Karena dia mengangkat dan memindahkan kapal dari pantai ke gunung atau bukit Galata dengan bermodalkan minyak dan kayu-kayu yang dibuat silinder, ya, buat lurus dan bulat
untuk sebagai roda kapal naik. Berapa leher yang patah, berapa tangan dan kaki yang patah gara-gara menaikkan itu. Akhirnya terbayar dengan takluknya kota Konstantinopel itu, ya. Sehingga kota Konstantinopel itu sementara ditutup untuk perdagangan karena diperbaiki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tadi, dan tetap diizinkan untuk ke sana berziarah atau berdagang. Tapi orang-orang Eropa itu sebagian ada yang menghembuskan fitnah oknum-oknum itu kalau orang-orang tentaranya Turki Utsmani, tentaranya Sultan Mehmed ini kejam, sadis dan sebagainya, sehingga mereka sangat antipati, sehingga mereka berusaha untuk mencari jalan lain, menghindari jalur sutra laut ini, sehingga akses perdagangan Eropa dan Asia sementara terputus. Itu anak-anak. Lalu masuknya bangsa barat ke jalur perdagangan yang jalur non sutra tadi, itu dia jatuhnya kota Konstantinopel 1453 Masehi oleh Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih tadi. Akses bangsa Eropa mendapat rempah-rempah menjadi lebih mudah tertutup. Pada abad ke-15 bangsa barat yang dipelopori Portugis dan Spanyol telah mampu membuat kapal-kapal berteknologi canggih pada zamannya dengan disertai kapal-kapal navigasi, kompas dan sebagainya untuk mencari jalur rempah yang lain. Tujuan awal datang ke Nusantara awalnya adalah untuk berdagang, itu kapalnya yang dianggap canggih pada masanya. Nih, lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat, yakni simbolnya gold, adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Glory, mencapai kejayaan suatu bangsa yang diukur dengan luasnya wilayah yang dikuasai. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Ya, tiga ini, kolonialisme dan imperialisme barat, dasarnya ini. Nah, sudah sekian, slide-nya sudah berakhir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.